Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Fitriana Jaroh dari kelas Akuntansi Syariah 2. Saya di sini akan memberi tanggapan video dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan memberi tanggapan tentang sejarah peradaban Islam pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Yaitu yang pertama adalah masa kekhalifahan Umayyah. Setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang terjadi pada tahun 10 Hijriah sampai 40 Hijriah, pemerintahan Umayyah yang dipimpin oleh Umayyah bin Abi Sufyan mendirikan sebuah dinasti baru, pemerintahan baru pada tahun 41 Hijriah yang diawali dengan perang Siffin dan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan dukungan Suriah, Umayyah bin Abi Sufyan mendirikan dinasti baru yaitu pemerintahan Bani Umayyah. Urutan khalifah pada masa Bani Umayyah itu ada 13. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan yang memimpin pada tahun 41 Hijriah. Yang kedua yaitu Yazid I yang memimpin pada tahun 60 Hijriah. Yang ketiga, Marwan I yang memimpin pada tahun 64 Hijriah. Yang keempat adalah Abdul Malik yang memimpin pada tahun 65 Hijriah. Yang kelima yaitu Muawiyah II atau Ibnu Yazid yang memimpin pada tahun 66 Hijriah. Yang keenam adalah Al-Walid yang memimpin pada tahun 86 Hijriah. Yang ketujuh yaitu Sulaiman yang memimpin pada tahun 96 Hijriah. Untuk yang nomor ke-8 adalah Umar bin Abdul Aziz, merupakan khalifah yang minta pada tahun 99 Hijriah, yang paling terkenal karena mampu memajukan dinasti Umayyah mengalami puncak kejayaan pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang cukup singkat selama 3 tahun. Selanjutnya yang nomor 9 yaitu Ibnu Abdul Malik yang memerintah pada tahun 101 Hijriah. Kemudian nomor 10 adalah Hisam Ibnu Abdul Malik yang memerintah pada tahun 105 Hijriah. Yang ke-11 adalah Al-Walid II yang memerintah pada tahun 125 Hijriah. Yang ke-12 adalah Ibrahim yang memerintah pada tahun 126 Hijriah. Yang terakhir adalah Marwan II yaitu pada pemerintahan 127 Hijriah. Pola pemerintahan Bani Umayyah itu ada 4, yaitu 1. Perpindahan dari ibu kota pemerintahan yang berawal dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua adalah berubahnya sistem pemerintahan yang sebelumnya adalah demokrasi, berubah menjadi sistem pemerintahan monarki hideritas, yaitu kerajaan turun-menurun. Yang ketiga adalah khalifah yang terkenal dengan fanatik kearabannya, yang kental dengan kearabannya. Yang keempat adalah keluarga Bani Umayyah, termasuk keluarga yang berkelimbangan harta, yang terisolasi dari masyarakat luar. Organisasi pemerintahan Umayyah, yaitu yang pertama adalah An-Nizamus Siyasi, organisasi politik yang mengatur politik dengan khusus untuk menjaga kestabilan negara dan untuk memperluas negara. Yang kedua adalah An-Nizamul Idari, organisasi tata usaha negara untuk mengatur bupati, gubernur, dan juga keaktifan pejabat negara. Untuk yang nomor keempat adalah An-Nizamul Harbi, yaitu organisasi pertahanan untuk menjaga pertahanan negara. Yang kelima adalah An-Nizamul Mal, yaitu organisasi keuangan untuk mengatur keuangan untuk menangani APBN. Yang terakhir adalah An-Nizamul Qadar, yaitu organisasi kehakiman untuk menangani kehakiman pada masa dinasti Umayyah. Untuk keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah, yang pertama adalah pada masa pemerintahan Abdul Malik. Ada 3 poin. Yang pertama adalah perbaikan di bidang administrasi. Yang kedua adalah pelayanan umum diperhatikan betul. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dari segi surat menyurat atau berdialog. Untuk yang kedua adalah pemerintahan pada masa Abdul Aziz bin Marwan, yaitu ada 3 poin.
Ada 3 poin. Yang pertama adalah membuat alat pengukur sungai Nil untuk memperbaiki sistem pertanian. Untuk yang kedua adalah membuat jembatan untuk memperlancar transportasi. Yang ketiga adalah memperluas Masjid Jami Amr bin As. Yang ketiga adalah masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, yaitu memperbaiki sarana irigasi dengan mengalirkan aliran sungai Eufrat dan Tigris ke semua pelosok Irak, mengurangi urbanisasi. Terus mengurangi urbanisasi, membuat alat timbangan, memperbaiki sistem keuangan. Yang keempat adalah Al-Walid, yaitu kesejahteraan rakyat diperhatikan dengan benar, dengan betul, yaitu memperhatikan anak yatim, dikasih guru, dikasih pendidikan, dikasih tempat tinggal, terus perhatian terhadap orang buta, orang cacat, orang lumpuh, orang kusta, pokoknya diperhatikan tentang kesehatan masyarakatnya. Nah, yang kelima adalah masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang termasuk masa kejayaan yang cukup singkat yang bisa ditempuh selama 3 tahun. Yang pertama yaitu menstop oknum-oknum yang korupsi. Yang kedua adalah pemecatan pejabat-pejabat yang dianggap bermasalah. Yang ketiga adalah mengurangi pemungutan pajak mengurangi pajak untuk rakyat Nasrani. Yang keempat adalah memperbaiki pertanian. Transportasi diperhatikan sehingga mobilitas penduduk berjalan dengan lancar. Terus memperbanyak masjid, dikasih penginapan untuk rakyat tidak mampu. Nah, kesimpulannya dari sebelumnya adalah pada masa pemerintahan Umayyah banyak termasuk menonjol dalam segi ilmu pengetahuan, memperbaiki sistem pemerintahan, memperluas wilayah, khususnya pada masa pemerintahan Abdul Aziz. Nah, itu yang bisa saya simpulkan dari materi sebelumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.